dia mendapatkan informasi yang menurutnya valid bahwasanya ini ada satu persoalan yang kemudian ada potensi korupsinya, begitu. Atau ABS-nya, asal Bapak senang. Presiden kita Pak Prabowo NPD, itu kan penyakit NPD itu. Nah, itu berarti apa? Berarti kan dia menuduh seseorang sakit. Sakit mental lagi ya? Iya, kan apalagi tuduhan sakit mental. Jadi ini menghina. Menghina dong. Menghina pribadi ya? Dengan pribadi seseorang. Bang, ketemu lagi kita Bang. Ya. Kita mau ngomong tentang Prabowo. Ini kan Prabowo ini kalau dilihat Bang, ke presiden kita ini jungkir balik banget deh, keluar negeri. Terus urusan dalam negeri tetap aja diserang. Dan salah satu yang sangat konsisten mengkritik dengan sangat keras itu dia mantan sekarang ya Bang, Tio Ardianto. Ya. Mantan ketua BEM UGM. Yang terbaru di panggung terus terang itu ada Mahfud MD, ada Rocky Gerung, ada Tio Ardianto itu. Dia bicara seperti biasa mengkritik program-program Prabowo. Sebelumnya kan dia sebut MBG itu maling berkedok gizi. Nah yang kemarin dia bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo Gibran. Saya sih salut sama anak ini karena dia bisa menemukan frase-frase yang tepat iya kan, untuk akronim-akronim. Betul, maksudnya sekali dia ngomong tuh kayak kena banget gitu. Kalau abang ngelihat dia ini apa? Secara psikologi kan abang ini juga. Melihat si siapa ini? Si Ardianto. Secara psikologi. Tio Ardianto. Kita nggak bisa bilang lihat secara psikologi ya. Tapi karena itu nggak boleh melihat seseorang terus melakukan labeling, orang itu begini, itu nggak boleh ya. Tapi kita melihat secara apa sih yang dipikirin oleh dia itu kan. Terus maksud dan tujuannya apa kan begitu kan, itu aja ya. Jadi mungkin dia ini orang yang kritis gitu. Pertama itu kritis ya, sehingga niatnya adalah mengkritik gitu. Yang kedua berkemungkinan dia mendapatkan informasi yang menurutnya valid bahwasanya ini ada satu persoalan yang kemudian ada potensi korupsinya begitu. Atau ABS-nya, asal Bapak senang. Nah, dalam poin-poin yang dia dapat informasi tadi atau menurut pikirannya, jadi kemudian dia mengambil kesimpulan. Yang kesimpulan ini mencoba disampaikan sebagai suatu kesimpulan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pendapatnya dia. Bahwasanya ini loh, ini orang ternyata programnya tuh ada ininya kan begitu kan. Tapi itu adalah cuma satu versi dari dia saja gitu ya. Nah, kalau versi dari dia saja ya kita anggap dia sedang mengkritik sebenarnya. Dengan pengetahuan yang dia miliki. Kita nggak tahu pengetahuan yang dia miliki apa, apakah cuma kira-kira atau memang dia dapat informasi yang lengkap tentang apa yang sedang terjadi. Tapi memang kalau kita lihat kan Bang, faktanya memang banyak hal-hal seperti itu. Ya, begini, setiap suatu keadaan selalu bisa dilihat dari berbagai segi. Setiap satu persoalan selalu banyak dimensinya, begitu. Nah, setiap suatu kegiatan selalu banyak celah-celah yang kemudian ada manfaatnya, ada juga yang kemudian mubazirnya. Kalau menurut abang Tio ini dari dimensi mana kira-kira? Ya, karena dia bicaranya. Dia berbicara dari segi melihat kekurangan suatu program. Kan setiap program selalu ada sempurnanya, ada nggak sempurnanya. Yang nggak sempurnanya apa nih? Apakah nggak sempurna yang disengaja atau tidak disengaja? Yang dilihat itu aja sama dia. Gitu. Nah, ketidaksempurnaan kalau dominan terjadi berarti kan rusak programnya. Jadi yang dilihat itu. Tapi diksi-diksi yang dia pilih itu membuat kekurangan itu jadi kayak terkapitalisasi gak sih Bang? Iya, memang terkapitalisasi kan. Menjadi suatu domain-domain yang kuat kan, yang bisa dipakai sebagai sarana-sarana pembenar mempengaruhi masyarakat. Ini loh yang sedang terjadi. Jadi kuncinya sebenarnya ada satu program
yang dilaksanakan, dan setiap program selalu ada yang benar, ada nggak benarnya. Sama kayak kita hidup, ada benar, ada nggak benarnya kan. Yang nggak mungkin program itu benar semua, nggak mungkin. Pasti ada yang merusaknya gitu. Sama kayak kita punya wajah ganteng atau cantik, tapi selalu ada yang sisi tidak cantiknya. Ada orang kita pikir udah cantik, ternyata pas mau di shoot, bang aku dari sini angle ya gitu ya. Iya begitu, itu kan selalu ada begitu. Jadi setiap persoalan, setiap program, setiap kegiatan, setiap benda selalu ada sisi sempurnanya, tapi ada sisi tidak sempurnanya. Nah, yang dilihat dari dia, dari si Tio ini melihat suatu program nih, program pemerintah, oh ada yang nggak benernya, itu yang kemudian dikritisi. Dikritisi dengan cara yang bisa macam-macam kan. Ada cara halus, ada cara kasar, sarkas, begitu. Ada yang kemudian tanpa tedeng aling-aling, tembak aja nih, ada begini-begini. Dengan resikonya. Kalau apa yang dia pikirkan atau dia kritisi ternyata tidak benar, dia tentu melakukan informasi palsu atau sesat begitu. Kepercayaan orang kredibilitas. Bang, Pak Prabowo sendiri kan mengakui bahwa MBG ini ada kurangnya juga. Iya, pasti itu dari pernyataan dia ketika dia menyuruh si Pak Dudung KSP baru itu untuk mengusut dugaan penyimpangan atau penyelewengan, misalnya soal jual titik MBG itu bang, jual titik dapur MBG itu kan yang diminta Prabowo Pak Prabowo untuk diusut oleh ketua KSP baru kita Pak Dudung. Nah kalau abang sendiri pernah nggak ada klien atau calon klien misalnya yang datang konsultasi, Pak tolong dong saya ditipu sama orang yang mengaku punya titik, orang BGN, aku mau buka dapur, dijanjikan 3 titik, ternyata nggak ada sama sekali. Ada gak bang orang? Belum pernah ada yang datang sih, belum pernah ada yang datang untuk bicara itu ya. Tapi kalau di kalangan teman-teman lawyer ada? Ya, kadang-kadang ada seperti itu. Jadi setiap suatu kegiatan selalu ada orang yang mau ngambil untung untuk kepentingan pribadi kan. Selalu ada kegiatan, apalagi kalau kegiatan itu kolosal itu kan, selalu ada orang mengambil untung. Kita juga kalau punya niat jahat bisa kita ambil untung dari gitu. Misalnya kita ada program MBG, kita pura-pura aja kita punya beberapa titik yang kita punya dari pemberian pemerintah kan. Ini ada kita punya titik, kita pura-pura punya itu, kita jual tuh kepalsuan-palsuan itu kepada orang awam. Bang, harganya miliaran loh. Iya, makanya ada orang percaya karena orang pengen usaha kan, ya udah beli dari titik, padahal itu bodong semua, padahal nggak ada itu, kita ambil, kan jadi penipuan. Tapi nggak cuma program MBG, banyak program lain yang begitu juga. Banyak yang jadi banyak, apapun juga bisa dipakai untuk menipu kan, mencari keuntungan para penipu kan. Gitu. Jadi wajar aja setiap program selalu ada, pertama setiap program selalu ada titik lemah, program apa aja. Begitu. Nah, titik lemah ini seringkali dimanfaatkan oleh penipu, seringkali dimanfaatkan oleh kritikus. Kalau yang oposisi, mereka mengkritik. Gitu. Oke, dan selain MBG banyak kritik Tio yang kemudian mengarah ke figur presiden sebagai pemimpin negara. Sebenarnya nggak cuma Presiden Prabowo, semua presiden di Indonesia ini selalu ada kritikusnya. Selalu ada yang jadi presiden dan ada yang oposisi, ada yang nggak suka dan ada yang kritikus, selalu begitu. Prabowo dikatakan NPD. Nggak dapat itu, kita nggak ketemu seseorang kemudian dari melihat langsung terus kita langsung melabel orang ini, menjustifikasi atau mencap dia NPD karena kita melihat dia tampaknya NPD kan. Itu harus dievaluasi. Kalau ada orang NPD itu kan harus dilihat masa lalunya bagaimana, dia punya perkembangan diri bagaimana, dia punya libido yang terhambat bagaimana, gitu. Dia punya ego yang dulunya atau perkembangan jiwanya yang nggak sempurna bagaimana, terus kemudian tampilnya dia sebagai orang NPD karena persoalan-persoalan masa lalu, gitu kan. Ada penyebab-penyebabnya NPD itu kan. Nah, baru kita bisa bilang seseorang itu NPD. Tapi kita juga nggak mungkin bicara kepada publik seseorang NPD kan begitu. Seperti itu. Kalau ini kan mungkin karena dia asal sembarangan ngomong aja lah. Tio ini kan sembarangan ngomong aja kalau masalah itu. Nah, karena dia bukan fakultas psikologi, dia kan menjasa orang tuh kan. Jawabannya apa tuh? Dia ngaco aja. Nah, NPD itu kan orang yang narsis gitu bang.
Itu ingin tampil itu ini. NPD kan ada narsis. Hmm. Orang narsis ada dong. Boleh-boleh aja kita Ya. narsis kan. Tapi kalau udah masuk NPD. itu narsis personality narcissistic personality disorder. Jadi ada kata D-nya ini yang kemudian membuat kata narsisnya menjadi negatif. Jadi kalau kita kan, kita narsis boleh, semua orang kan ada narsis-narsisnya kan. Tapi personality kan kepribadian, gitu ya. Nah, yang membuat menjadi negatifnya itu disorder itu gangguan. Jadi narsis nggak ada persoalan, personality nggak ada persoalan, udah sampai di situ. Ya, personality narsis itu nggak ada persoalan. Tapi ketika kita disorder, ada gangguan personality. Jadi yang menjawab jadi persoalan itu gangguan personalitinya narsisnya. Jadi gangguannya inilah yang lebih diutamakan. Disorder ini kan gangguan. Misalnya jantung, kata jantung kan nggak ada persoalan. Ada penyakit jantung. Jadi persoalan. Gangguan jantung kan jadi persoalan kan. Jadi disorder itu kan ada gangguan atau penyakit kan. Disorder itu penyimpangan disorder kan. Artinya ada order yang nggak sempurna. Semua dari kita kecuali orang ada sisi narsisnya, kecuali orang introvert ya. Orang yang introvert yang menutup diri dari dunia luar, yang antisosial, itu malah mereka nggak ada narsis-narsisnya kan, antisosial kan. Tapi orang yang antisosial, yang tidak narsis tadi, punya gangguan lain, bisa tercetus, misalnya jadi psikopat, karena antisosial kan, psikopatik kan, gitu, psikopat kan. Nah itu kan antisosial. Tapi kadang-kadang mereka tuh nggak narsis, begitu. Narsis itu ada positifnya. Jadi kebanyakan kita narsis, kita kalau udah punya medsos, kita foto diri kita kemudian lagi nyanyi, kita lagi bicara, kita bikin ini kan, itu kan bagian dari narsistik kan. Ada narsis ya, pengen kita dilihat sama orang lain. Semua artis rata-rata narsis. Nah, persoalannya gini Bang, Pak Prabowo itu kan presiden. Ya. Jangankan muncul di ruang publik, dia ke toilet sekalipun atau dia pamit ngapain, bahkan kan orang nyorot, dia bernafas doang atau cuma geleng-geleng orang nyorot. Nah, bagaimana kita bisa bilang seorang pemimpin publik itu dikatakan narsistik? Ya, kalau ukuran kita ya, Pak Prabowo itu aktualisasi dirinya itu udah selesai. Nah, karena cita-citanya kan dari zaman itu jadi presiden kan. Udah selesai. Kalau udah jadi presiden udah aktualisasi diri udah selesai, tinggal dia berkarya kan. Tapi Pak Prabowo ini kan waktu dia jadi tentara juga berkarya terus kan. Gitu, cuman kita mesti gambar, dia punya harapan pengen jadi presiden karena berapa kali ingin menjadi presiden dengan ikut ini kan pemilihan kan. Itu artinya kan pengen jadi presiden. Kan nggak mungkin orang nggak mau jadi presiden ikut pemilihan kan. Karena 3 kali ikut pemilihan kan berarti ingin jadi presiden. Berarti itu cita-cita. Berarti cita-cita aktualisasi diri sama cita-cita ingin membangun. Akhirnya jadi presiden kan. Ketika jadi presiden kan berarti aktualisasi diri udah selesai, udah tercapai lah cita-cita target utama dia dalam hidupnya kan. Tinggal bagaimana dia bekerja sebagai presiden. Apakah di situ ada unsur narsistiknya? Ya udah selesai juga karena udah aktualisasi diri udah tercapai. Berarti udah selesai dia, nggak ada lagi narsistik. Cuman orang lain mungkin berpandangan berbeda, melihatnya berbeda kan. Narsis, apalagi orang yang ngerti ilmu jiwa. Main jeplak aja begitu kan. Ya kita anggap aja si Panitio ini ngejeplak aja lah ente. Nggak ngerti ilmu jiwa, nggak belajar psikologi secara detail, secara struktural, tapi main jeplak seseorang. Kalau tadi SPPG Satuan Penjilat Prabowo Gibran itu mungkin sarkas, tapi masih ada nilai kritiknya. Ada. Nah, kalau bilang presiden kita Pak Prabowo NPD itu kan penyakit NPD itu. Nah, itu berarti apa? Berarti kan dia menuduh seseorang sakit mental lagi ya? Iya, kan apalagi tuduhan sakit mental. Sama NPD kan kita nuduh orang nih, lu gila lu kan begitu. Sama kan? Nah, sebenarnya ini kan NPD kan namanya gangguan-gangguan. Jadi gini, gangguan jiwa, gangguan kepribadian, gangguan jiwa, gangguan kognitif itu kalau yang sifatnya psikis ya, itu ada 2. Ada yang sifatnya neurois. Itu gangguan-gangguan yang masih dianggap normal. Ya, ada gangguan yang sudah psikosis, yang sudah gila. Itu kronis ya Bang ya? Kronis sudah gila namanya itu. Ada di situ ada termasuk skizofrenia juga di situ. Skizofrenia. Jadi kan ini neurosis ya, itu ya biasa-biasa aja begitu kan, gangguan kepribadian. Nah, yang NPD juga masih termasuk dalam wilayah gangguan yang tadi di wilayah neurosis ya. Tapi kan orang mentendensikan kata NPD itu kayaknya sakit gitu kan, gitu. Tapi sebenarnya itu masih di wilayah normalitas lah ya.
normalitas sisi sebelah pojok sini kan gitu kan. Agak-agak nggak normal tapi masih normal lah gitu. Gitu. Dan setiap manusia ada sisi narsistiknya. Oke. Si Jadi kalau narsisnya. tadi kita bilang yang SPPG itu kritik, kalau yang dia bilang NPD ini Ya, itu itu serangan tuduhan. pribadi ya, Itu Bang ya? serangan pribadi, tuduhan itu. Tuduhan terhadap atribut seseorang, terhadap Oke. karakter seseorang yang belum tentu benar, yang seharusnya tidak bisa disampaikan oleh siapapun juga gitu. Tapi Apa di media sosial itu kita bisa nuduh nggak si Tio NPD juga? kalau kita kan kita orang Misalnya, terdidik ya, Bang ya. iya. Nggak mau dong nuduh-nuduh Makanya orang. kita nggak mungkin juga menuduh seperti itu kan. Walaupun kita tahu nih, Hmm, wah kayaknya ada juga kan. Tapi kita nggak akan menuduh kan. Oke. Kalau Tio NPD dalam konteks narsis ya, Bang. Iya. Karena dia kan pengen juga, Bisa-bisa aja karena dia pengen terus dari pengen terus Sabang kan, sampai Merauke pengen gitu kan. dilihat orang kan, Betul. pengen menjadi sudut titik pandangan orang kan, Iya, begitu. jadi sorotan Nah, tapi kan kamera. kita nggak mungkin menyalahkan demikian. Iya, nanti Ya, kita jadi, diserang sama pendukung dia. Tapi ya, bukan soal itu, lebih tapi ke nggak etis iya, kita. ini masalah etika dalam bertata krama, melihat seseorang begitu. Jadi sama kayak kita kemudian menuduh seseorang itu punya penyakit tertentu. Lu anak Hmm, jantungan lu, misalnya gitu kan. Lu hmm, punya hmm, penyakit jantung karena padahal kita bukan dokter hmm. gitu. Atau bengekan lu. Heeh. Sering gitu tuh. Ya itu kan masih bisa dicerna tuh, kalau bengek aja kelihatan itu kan gitu. Ya, lu bengek lu ya kan gitu. Cuman kan kita nggak tahu penyakitnya apa kan Hmm, begitu kan penyakit umum. Tapi kan fisiknya kelihatan. Tapi kalau yang sifatnya karakter kejiwaan kan nggak bisa. itu agak kejam sih, Bang ya. Iya, agak kejam itu Dan tuduhan. terlalu personal. Jadi ya kita anggap itu ngaco lah ya, atau asal jeplak aja lah. Tapi anak umur segitu kadang-kadang memang begitu juga tuh, sembarangan itu. Tapi masa dibiarin, Bang? Jadi tergantung. Maksudnya masa kita permisif dengan sesuatu Ya yang ini kan kita teguran juga sebenarnya kan. ya, Kita dengan diskusi ini kita tegur secara tidak langsung, kita sampaikan dan kita objektif ya. Kalau objektif. yang tadi kan SPPG kita bilang oke dia Ya, masih ada ya unsur kritik lah, kritiknya. Tapi keplesetan gitu. kalau Kalau udah nyerang NPD, personal, bukan program, ya kan berarti kan kepribadian orang diserang, figur orang diserang, pribadi orang diserang. Bang, tapi secara sosiologis atau psikologis gitu, kenapa Bang hal-hal seperti ini masyarakat kita sekarang tuh kayak permisif banget gitu? Enggak kok, enggak persis. Ada yang pro, ada yang kontra juga. Ya, Gitu. Jadi yang kontra karena berpikir jernih kan. Tapi yang pro kadang-kadang karena sehati itu. Ya benar lo, benar kan begitu. iya, dan orang berani sekali menyampaikan itu di ruang publik. Iya, padahal sudah ada aturan-aturan hukum kan. Betul. Belum aja kena batunya. Dan ini kan bukan omongan Tio ke teman seangkatannya, Iya, dia ngomongnya ke publik kan. ke publik Gitu. dan tentang seorang pemimpin publik. Ya. Bukannya kita nanti dibilang emang presiden raja, enggak Enggak juga, juga. gitu kan. Cuman kan tata krama itu antara kritik sama menghina kan jelas sebenarnya. Jadi ini menghina Dong. menghina pribadi ya. Dengan pribadi seseorang. Dia kan kebetulan jadi presiden itu. Betul. Pak Prabowo kan jadi presiden. Coba kalau dia orang biasa, dia mengarah juga, dia bikin laporan polisi kan masuk itu. Cuman kalau presiden harus menjaga martabat jabatannya sebagai presiden. Nggak mungkin juga sembarangan bikin LP. Kita aja yang hanya bisa melakukan koreksi-koreksi terhadap yang salah-salah ini. Gitu, tanpa pakai aturan-aturan hukum yang berlaku. Ya kita aturan sosial kita pakai. Tio, ente jangan ngomong gitu, itu nggak baik. Apalagi itu di forum resmi kan. Iya, kayak gitu. itu nggak baik itu. Seharusnya yang di situ kan ada Rocky Gerung. Ada Mahfud MD. Kan mereka harusnya memberikan nasihat di situ, nggak baik itu, kan mereka klarifikasi juga. Tapi Pak Mahfud kelihatan senyum-senyum aja itu. Ya. Padahal baru ketemu Prabowo kemarin kan beri Mungkin laporan. Pak Mahfud juga kan nggak ngerti ilmu psikologi itu. Pak Mahfud gitu-gitu berprofesor nggak ngerti ilmu psikologi itu. Tapi kan dia tahu Bang NPD itu. Iya dia tahu kan, itu tapi kan tentunya kan dia belum tahu batas-batas normatif, boleh tidak bolehnya dalam penyebutan kan. Harusnya kan dia kasih tahu kepada. Tapi perasaan dulu Pak Mahfud waktu masih jadi menteri dan bijak banget kan? Iya. Sekarang, semua hal-hal yang berbau etis tuh dia ini disampaikan begitu. Tapi kan namanya sekarang mungkin lagi nggak menduduki jabatan apa-apa juga kan. Loh, dia kemarin masuk di tim reformasi Polri loh, Bang. Iya kan, tim reformasi Polri juga. Dan itu ditunjuk langsung oleh Pak Prabowo. Iya, tapi kan itu juga kan bagi dia, nilainya nggak sepadan sama kualifikasi saya nih, kata dia gitu kan. Kan begitu. Sekarang ini paling sering masuk di dunia medsos kan Pak Mahfud itu bicara macam-macam bicara. Nadiem kemarin ngomong.
Kenapa mau jadi konten kreator, Pak? Ya kayak kita gini, konten kreator. Jadi daripada nggak ada kerjaan kan, konten kreator aja kayak kita gini kan. Gitu. Berarti Kita nggak ada kerjaan maksudnya. nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Kerjaan Emang kerjaan kita begini begini. ya, ngobrol Iya. kan? Ya, Makanya bener. nanti kan kita mau bikin segmen baru lagi. Oh iya, Apa namanya? Jangan tanya Bang Deo lah, apalah Iya, itu iya. ya. Yang lebih santai ngobrolnya. iya. Ini kita terlalu serius sebenarnya ini, Bang. Nggak ada lawak-lawakannya lagi. Tapi sekali lagi kita mau tekankan, Tio boleh kritik, kita juga senang dikritik atau Iya kita senang boleh dengar dikritik, kritikan yang keras tapi jangan sekalipun. menghina, gitu. Boleh kok kritik itu, tapi jangan menghina. Ada batasan antara mengkritik dengan menghina. Kalau mengkritik itu program apa yang kita berbuat Iya. berhasil apa tidak itu kritik. Tapi kalau kita, kepribadian kita, wajah kita itu kemudian disebut sebagai negatif, itu namanya menghina. Oke, Bang, tapi kalau kritik itu setahu saya ada positif negatif ya. Kalau orang ngomongin tentang satu hal yang dilihat negatifnya terus itu Ya, kritik kritik atau negatif kan? Kritik tendensi negatif, tujuannya diskredit kan? Ada kritik tujuannya positif, perbaikan program. ya, Gitu. dia berimbang Ya, antara yang berimbang. positif Nah, dan kalau yang kritik negatif ya. negatif itu sebenarnya mencemooh programnya, gitu. Jadi Dan- program bagus pun kalau dikritik negatif, ya berarti kan ada tidak suka sama programnya atau Dan sama pribadinya. tendensius berarti ya Tendensius. kalau ngomongin yang negatif Iya. terus. Emang siapa sih yang nyuruh-nyuruh Tio ini, Bang? Dia keliling loh sampai ke luar Jawa, kemana-mana. Kadang-kadang niat hatinya sendiri. Kalau dia sendiri punya kepribadian yang nuduh orang yang dia tuduh tadi kan, itu apa tuh namanya tadi? NBD. Kadang-kadang kan faktor narsis juga kan berpengaruh. Kan setiap orang punya narsisnya kan, pengen juga dia diliput Ya. dong, kan begitu. Pengen juga dia dilihat orang, Dilihat. Jadi bagaimana karakternya, bagaimana pola-pola pemikirannya, kan begitu kan, menjadi pusat perhatian kan. pusat perhatian. Gitu. Tapi kita nggak bilang si Tio narsis ya. Kita cuma bilang bahwasanya sebenarnya semua orang itu ada ingin diperhatikan. menjadi Apalagi pusat ingin diperhatikan terus ada yang support kan. Iya. Mau keluar kota, Iya. dibeliin tiket, di apa gitu ya. Ya, Wah, tentunya kita ada juga yang mau kalau gitu, Bang. dibiayain, dikasih gaji gede atau kasih fee besaran gitu kan. Oke. Berangkat. Ya. Kan kita kritiknya Tio yang terlalu tendensius karena Ke pribadi selalu itu penghinaan sebenarnya. hal-hal yang kalau Abang apa yang mau dikritik, apa yang mau disampaikan ke Pak Prabowo? Maksudnya kita kasih contoh ini kan. Ya, kan jadi kita gini. bilang Tio lu terlalu tendensius Ya, karena ya. hampir semua program Prabowo jadi- yang lu nih lihat tuh yang jelek Ya, aja ya. gitu kan. Jadi kalau kita kritik programnya MBG, kita kritik, nanti ada kritiknya. Terus dolar melemah, dolar menguat, rupiah melemah. Itu kita kritik yang membangun. Perhatikan itu aspek equity, kesiapan kepunyaan dolar Indonesia. Perhatikan ekspor, perhatikan impor, perhatikan bank-bank tetap, kalau bank-bank sehat, perhatikan juga obligasi kita, bagaimana pembelian pengambilan obligasi itu. Jadi sektor ekonomi makro diperhatikan, gitu kan. Mikro juga kalau bisa diperhatikan, walaupun mikro nggak sejalan dengan pola pemerintahan kan, pemerintahan kan sifatnya makro kan. Itu diperhatikan supaya rupiah kemudian berada dalam wilayah kisaran-kisaran yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, perubahan-perubahannya, perkembangan ke pelemahan atau penguatan kan gitu. Karena nilai mata uang itu kadang melemah, kadang menguat. Tapi kalau kondisi negara stabil, kondisi bank stabil, bank sehat semua, equity lancar, kuat, permodalan ada, pemerintah dipercaya, ya paling perubahan naik tukar rupiah ini kan, turun naiknya itu kan sifatnya masih bisa dikontrol kan. Oke, itu Gitu. dolar nanti kita ngomong setelah ini, Bang. Ada lagi? Kalau kita ngomong MBG kan Tio itu mainnya diksi tuh. Iya. SPPG adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Nah, kalau kita mau kritik MBG gimana? Apa kritik kita, Bang? MBG ini kan sebenarnya kalau kita dapat informasi kan itu ada titik-titik percepatan MBG itu yang memang diberikan hak kepada kepolisian maupun TNI ya, sebagai pengelola titik kan begitu kan. Betul. Supaya karena mereka yang tahu wilayah kan, supaya mereka yang mengatur titik ini untuk dijalankan
titik dapurnya di sini sini gitu kan. Nah itu adalah titik yang memang masih aman lah karena hanya TNI Polri yang punya posisi yang lebih tahu wilayah kan, dan beberapa institusi lain kan. Yang kedua itu bukan kritik ya, itu masih pemberitahuan juga bahwasanya itu masih kita anggap ya masih bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Tapi ketika terjadi penjualan titik dijadikan bahan bisnis titiknya sendiri, itu udah mulai nggak benar. Berarti Abang tidak sependapat kalau melibatkan TNI Polri di program MBG itu bagian dari kembalinya Orde Baru militeristik supaya mengarah ke totalitarian itu. Enggak juga, itu kan supaya mempermudah karena kan ini kan program darurat ini kan. Anggapan pemerintah MBG ini program darurat. Tapi anggapan kita program prioritas. Prioritas kan karena mau ngasih makan orang-orang yang atau anak-anak Indonesia supaya sehat kemudian bergizi kan. Tapi sebenarnya MBG ini nggak seharusnya semua wilayah. Karena ada beberapa wilayah yang memang sudah sejahtera. Jadi MBG ini kan harus tepat sasaran kan. MBG ini kalau mau di wilayah-wilayah masih kekurangan. Ya 3T kita bilang. Iya kan 3T tadi tertinggal, terbelakang, termiskin. Nah itu yang di situ fokus ke situ aja sehingga nggak semua anak mendapatkan MBG. Di Jakarta ini kan orang pada kaya-kaya itu pada punya peluang untuk ini kan. Hanya kecil-kecil aja yang kemudian masih kekurangan gizi. Itu lebih difokuskan bukan dalam program MBG yang pukul rata. Tapi dalam program yang sifatnya sosial kan, misalnya RT, oh ini ada yang kurang ini kasih biar tepat sasaran gitu. Nah yang MBG itu yang di luar-luar, yang memang 3T tadi. Di daerah 3T itu 3T tadi, jadi nggak semuanya MBG. Kalau ini kan semua merata nih. Sukabumi ada, di Jakarta ada, di Bogor ada, di Papua ada. Tapi sementara tingkat kemampuan gizi berbeda-beda setiap wilayah. Begitu. Jadi itu tadi kritiknya. Nah kalau bicara totaliter nggak ada itu karena tujuannya pemerintah karena mereka nganggap ini program darurat, program prioritas. Percepatannya adalah dengan cara apa? Dengan cara mereka tunjuk institusi-institusi yang sudah stabil di wilayah masing-masing. Gitu. Sebenarnya kan bisa juga lewat jalur camat atau lurah kan untuk penyebaran titik MBG kan. Nah, bisa juga lewat jalur polisi atau jalur TNI kan. Tapi itu cuma pemilihan mana yang lebih praktis saja. Gitu. Cuman sayangnya ini dianggap sebagai prioritas untuk sama rata untuk semuanya. Makanya di daerah tertentu itu mubazir, ya kan? Ada yang bahkan orang tuanya menolak anaknya terima MBG, ya kan? Karena ya kemampuan orang untuk menyediakan kemampuan setiap kepala keluarga ya untuk menyediakan asupan gizi buat anak-anaknya berbeda. Dan yang kalau mau prioritas ya sebenarnya di 3T itu, Bang. Itu yang lebih tepat sasaran sebenarnya. Tepat sasaran. Dan itu juga bisa menekan anggaran. Karena kan anggarannya besar sekali, Bang. Iya, anggaran besar ya. Sehari itu. Makanya kritik kita belum tahu sih apa sih maksud dan tujuan yang lebih hakikinya. Kalau hanya untuk ngasih gizi itu udah pasti harusnya terpilah-pilah mana yang harus dikasih gizi karena berkekurangan, mana yang sudah cukup gizinya. Kalau pemerataan ekonomi apakah masuk ini? Ini yang lebih nggak masuk lagi itu masalah Koperasi Merah Putih itu sebenarnya kan. Itu nanti kita bahas. Kalau MBG ini kan kalau kita lihat tujuan utamanya adalah sebenarnya asupan gizi untuk memerangi stunting. Angka stunting di Indonesia ini kan katanya tinggi dan karena angka stuntingnya tinggi, kemampuan penyerapan informasi pendidikan di anak-anak kita itu rendah gitu karena tidak diimbangi dengan gizi. Nah, tapi ada tujuan lain juga, Bang. Semacam efek dominonya adalah produknya itu masif sekali, produksi MBG itu diharapkan bisa mempengaruhi petani-petani lokal. Iya, itu peternak. Kan serapan anggaran yang kemudian tujuannya untuk perputaran ekonomi kan, roda ekonomi kan. Tapi harusnya di daerah 3T gitu ya. Iya. Jadi ada alokasi yang sebenarnya bukan untuk MBG sebagian misalnya untuk pendidikan yang sudah berkualitas tambah lagi kan. Penambahan program pendidikan supaya anak lebih pintar kan gitu kan. Anak sudah bergizi tambah lagi pendidikan. Gizi sudah tapi ditambah lagi gizi lagi jadi kan mubazir kan. Termasuk yang di Jakarta atau tempat-tempat di ya. Jawa ini kan banyak yang sudah stabil kan gizinya kan. Berarti mereka bukan gizi, bukan makanan dikasih tapi
tambahan materi-materi pengetahuan Iya. gitu. Misalnya kemarin program Chromebook itu kan Iya, bisa diganti, betul. bisa ada program MBG, ada juga tambahan fasilitas Fasilitas teknologi, teknologi kan internet, gitu. komputer gitu ya Bang. Ya, jadi nggak semua rata begitu. Kecuali kita udah punya banyak duit, equity keuangan negara kuat, udah MBG sama rata, duit ada, sekalian putaran ekonomi kan, baru kemudian bikin teknologi sekalian putaran ekonomi bisa gitu. Tapi Ya. kan duitnya belum banyak. Oke. Jadi ini kritik positif yang kita Iya. mau tunjukkan, konstruktif ya. Iya. Artinya kita tidak melihat bahwa satu program ini jelek semua. Ya. Gitu. Enggak ada unsur positifnya. Ya kan sebenarnya kata dasarnya efektif efisien kan, Ya. tepat sasaran tepat guna itu Betul. aja. Tapi ini kan kolosal sama rata. Nah ini yang Terlalu masif. akhirnya tidak tepat sasaran, tidak tepat guna. Untuk Tio Bang, ada catatan untuk Tio? Ya untuk Tio kritik boleh, bahkan kritik negatif pun boleh, tapi jangan menghina pribadi orang. Terima kasih pemirsa, itu aja. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.